Saudara-saudari terkasih, selamat berhari Minggu. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pastor Ibrahim Ribeiro OCD, Pastor Paroki Hati Kudus Sonder. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam pekan atau minggu biasa ke-24. Mari kita siapkan hati kita untuk mengawali renungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Pencipta dan penguasa segala sesuatu, perkenankanlah kami merasakan kekuatan belas kasih-Mu. Bantulah agar kami mengabdi Engkau dengan segenap hati, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istri, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan suci hari ini pada minggu biasa ke-24 mengingatkan kita kembali kepada salah satu panggilan kita sebagai orang Kristiani, orang Katolik, sebagai pengikut Kristus, yakni pengampunan. Semua orang tahu bahwa pengikut Kristus adalah orang-orang yang diberi amanat agung oleh Kristus sendiri, amanat untuk saling mengasihi. Dan salah satu ejawantah dari mengasihi atau dari kasih itu adalah kerelaan untuk saling mengampuni. Kita semua insyaf bahwa jika kita mengharapkan belas kasih dan pengampunan dari Tuhan, maka kita pun harus berlaku demikian. Kita tahu bahwa ini adalah amanat, bahkan perintah dari Tuhan sendiri. Namun pada kenyataannya, kerap kali kita sebagai murid-murid Kristus
sulit berlaku demikian. Saudara-saudara, apakah saudara masih ingat kata-kata seorang presiden dalam peristiwa perang antara negeri Rusia dan Ukraina? Dia katakan bahwa pengampunan atau memaafkan adalah hak Tuhan, tetapi membawa orang-orang ke hadapan Tuhan itu hak saya atau bagian saya. Memang kata-kata itu terdengar gentleman dan luar biasa, tetapi saya menduga bahwa di sana nuansa atau atmosfer amarah atau kebencian sangat syarat dan kental terasa di situ. Memang kita sadar bahwa kita paham bahwa mengampuni adalah sebuah keharusan, tetapi perkara ini bukan hal yang mudah dalam hidup kita sebagai manusia. Dalam pergumulan dinamika perjalanan hidup kita sebagai manusia, tidak mudah seseorang untuk memaafkan atau mengampuni orang lain yang telah menyakitinya, apalagi jika orang itu telah diperlakukan dengan baik. Air susu dibalas air tuba. Lalu pertanyaannya, kita harus bagaimana? Saudara, ada dua hal yang rasanya mau saya ajak kita sekalian untuk kita renungkan. Yang pertama, kita ingat bahwa dalam Injil tadi Tuhan Yesus katakan kita harus mengampuni bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Dan kita semua sadar bahwa itu bermakna tidak terbatas. Kita harus mampu mengampuni orang lain dengan tiada batasnya. Tetapi lihatlah, dengan kerelaan mengampuni, senyatanya kita mengambil bagian dalam kemurahan hati Tuhan, dalam kerahiman ilahi, mengambil bagian dalam Allah sendiri. Bukankah Allah adalah pengasih dan penyayang, berlimpah kasih setia, panjang sabar, dan suka mengampuni? Dan senyatanya bagi kita orang Katolik di Indonesia, kenyataan tentang Allah yang mengampuni adalah buah atau materi atau bahan permenungan kita di dalam bulan kitab suci tahun ini, di mana kita mengambil kitab Nabi Yunus dan Nabi Yoel sebagai bahan permenungan untuk mengingat kembali bahwa Allah itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Kita mengambil bagian dalam kerahiman ilahi. Kita menampilkan Allah yang mengampuni di dalam sikap atau kerelaan untuk memaafkan. Sehingga ketika kita mengampuni seseorang, memaafkan seseorang, sejatinya kita melakukan dengan kerelaan, dengan sukacita, bukan karena terpaksa atau bukan karena ketakutan bahwa nanti Allah akan balas menghukum kita. Dan jika ini terjadi, saudara, percayalah bahwa cinta kita kepada Allah dan kepada sesama akan semakin nyata. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua yang kita renungkan bahwa dengan mengampuni, senyatanya kita membawakan kebaikan bukan saja bagi orang lain, tetapi bagi diri kita sendiri. Saudaraku, kita semua pasti setuju bahwa jika kita menyimpan dendam, tentu kita sendiri pun tidak akan merasa nyaman atau aman. Terkadang kita menjadi cepat bercuriga kepada orang lain, overthinking, selalu merasa tidak tenang ketika berada bersama dengan orang lain. Kita tidak tentram, tetapi kita menjadi was-was. Dendam dan kebencian akan membuat kita terbelenggu, sehingga kita tidak bebas untuk bertindak, seolah-olah kita memikul sekarung berat, beban yang berat di punggung kita, sehingga kita sulit bergerak. Sebaliknya, jika kita mengampuni, kita akan diberikan hati yang damai. Mungkin kita masih ingat pengalaman Santo Bapa, Santo Yohanes Paulus II, ketika dia mengalami percobaan pembunuhan oleh seorang yang namanya Ali Akka. Kita pasti masih ingat itu. Santo Bapa dengan hati yang damai dan ikhlas mengampuni si Ali itu, orang yang mau membunuhnya, menembaknya. Dan ternyata
pengampunan itu tidak hanya memberikan kedamaian bagi Santo Bapa, tapi juga mendatangkan penyesalan dan pertobatan dalam diri ahli Agga. Saudara-saudara yang terkasih, memang tidak mudah sekali lagi untuk mengamalkan kebajikan ini. Bahwa sekarang kita hidup dalam dunia yang penuh dengan dinamika, penuh dengan perubahan. Ibarat sebuah pumeo dalam dunia politik dikatakan bahwa tidak ada kawan yang abadi, juga tidak ada lawan yang abadi. Setiap saat, siapapun bisa terjerumus dalam kemarahan yang membawa kepada kebencian dan sulit untuk mengampuni. Lalu kita seolah terperangkap dalam situasi ini. Kita sadar bahwa kita harus mengampuni, namun kita mengalami bahwa kita sulit untuk mengampuni. Lalu kita mesti bagaimana? Saudaraku, saya percaya bahwa satu-satunya jalan adalah tetap dengan memohon bantuan dari Tuhan sendiri. Tetap dekat dengan Tuhan dalam doa dan ibadah, teristimewa Ekaristi, agar Tuhan sendiri memberikan kita kemampuan. Tuhan menguatkan kita untuk mengampuni. Dan jangan lupa juga untuk selalu mendekatkan dirimu dengan sabda Tuhan. Ingat, sekarang kita masih berada dalam bulan September, bulan Kitab Suci Nasional, di mana kita merenungkan kasih dan kemurahan Tuhan, firman-Nya menjadi terang dan suluh yang menjadi penerang bagi jalan kita masing-masing. Saudara-saudari, kasih itu nyata dalam pengampunan. Barang siapa mengasihi, ia berasal dari Allah, karena Allah adalah kasih. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita mampu hidup seturut dengan perintah dan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan firman-Mu sebagai terang bagi jalan kami. Bantulah kami sehingga kami mampu hidup seturut tuntunan sabda-Mu itu. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.